Halo teman-teman, selamat siang. Terima kasih ya sudah hadir di Zoom bersama dengan Ibu pada siang hari ini. Halo, selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar nih kalian? Puji Tuhan baik, Bu. Puji Tuhan baik, Bu. Saya juga sehat walafiat, Bu. Saya juga, Bu. Oke, puji Tuhan kalau begitu teman-teman. Ngomong-ngomong, apakah jarian kalian aman nih? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, kalau posisi kalian, apakah sudah mencari posisi yang nyaman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah kalau gitu teman-teman. Jadi Ibu bertanya seperti itu sama kalian supaya kalian tuh ada di posisi atau tempat yang nyaman biar kalau kalian cerita sama Ibu lebih leluasa nanti, lebih aman, lebih nyaman juga. Benar, Bu, biar bisa curhatan tua sama Ibu. Iya, Febri. Benar itu, Bu. Benar sekali teman-teman, itulah yang Ibu maksud tadi. Siap, Bu. Oke, baiklah kalau gitu ya. Terlebih dahulu, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian kalau proses konseling ini akan berlangsung selama 40-50 menit ya teman-teman. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu akan membuat kesepakatan. Pertama, Ibu yang akan memulai membuat kesepakatan dulu ya. Jadi kesepakatannya adalah kita tidak boleh meninggalkan ruangan Zoom sebelum proses konseling ini selesai. Kemudian kita juga harus saling mendengarkan dan juga harus saling menanggapi saat teman kita yang lainnya sedang bercerita tentang masalahnya. Nah, itu dari Ibu. Apakah ada tambahan lainnya dari teman-teman? Apakah ada teman-teman? Dari saya, Bu. Oke. Kalau dari Gimana, saya, Rahel? mungkin selama proses konseling tidak boleh mematikan kamera, Bu. Oke, baiklah. Ya, Bu, saya juga setuju, Bu. Dan tidak boleh makan atau melakukan aktivitas lainnya, Bu. Baiklah, kalau begitu. Bagaimana dengan Suster Siska dan Febri? Apakah setuju dan apakah ada tambahan juga? Saya setuju, Bu. Tidak ada tambahan, Bu. Lepas. Saya juga, Bu. Nggak ada. Baiklah, kalau begitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau tambahan yang lainnya sebelum kita masuk ke tahap yang berikutnya nih? Dari saya, Bu. Gimana, Sus? Saya mau bertanya, Bu. Apakah nanti apa yang kami ceritakan nanti ke Ibu tuh aman untuk, maksudnya Ibu simpan gitu tanpa memberitahukan orang lain gitu, Bu? Baiklah, Sus. Jadi kita tuh punya asas kerahasiaan, Sus. Jadi aman untuk menyimpan rahasia dari teman-teman. Nah, Suster juga dan juga teman-teman yang lain juga harus saling menjaga masalah-masalah atau cerita-cerita yang sudah diceritakan pada proses konseling hari ini. Seperti itu, Sus. Baiklah, kalau begitu, Bu. Baiklah, Sus. Apakah ada hal lainnya lagi yang mau teman-teman sampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau proses konselingnya kita mulai saja? Apakah teman-teman sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, baiklah. Kira-kira siapa nih yang mau bercerita duluan tentang masalahnya? Saya, Bu. Baiklah, Rahel, silahkan. Jadi begini, Bu. Saya tuh merasa kalau saya tuh kurang percaya diri dan minder dengan kemampuan public speaking saya, Bu. Kurang percaya diri dan minder? Iya, Bu. Jadi begini ya, Bu, saya jelaskan. Kemarin itu saya ikut salah satu UKM kan, Bu. Saya mencoba buat memberikan pendapat
ternyata beberapa teman saya tuh malah menghina saya dan mengatakan saya tuh nggak komunikatif. Baiklah. Jadi kamu dihina oleh teman-teman kamu karena kamu dianggap tidak komunikatif saat menyuarakan pendapat. Benarkah demikian, Rahel? Iya, Bu, benar sekali. Apakah sering kamu mengalami ini di saat kamu menyuarakan pendapat kamu di unit kegiatan mahasiswa tersebut? Terkadang aja sih, Bu, nggak sering juga seperti itu, karena saya kadang ragu-ragu juga, Bu, untuk menyuarakan pendapat saya. Sekalinya saya memberikan pendapat, saya malah langsung dibilang seperti itu sama teman-teman saya, makanya saya jadi merasa kurang pede gitu aja sih, Bu. Baiklah. Jadi masalah kurang percaya diri kamu ini berawal dari pendapat kamu yang dihina oleh teman-teman kamu. Benarkah demikian? Benar sekali, Bu. Oke, baiklah, Rahel. Bu, saya izin menanggapi, boleh nggak? Oh, boleh, Sus. Boleh, silakan, Sus. Baiklah, Rahel. Apakah kamu masih kurang percaya, pede sampai sekarang tentang public speaking kamu? Iya, Del. Aku sampai sekarang masih belum percaya diri sama kemampuan public speaking aku. Agak berat sih ya, kalau pernah dikatain kayak gitu sama orang lain ya. Jadinya kita minder untuk ngomong lagi ya, Rahel ya. Iya, benar banget, Sus. Berarti kamu merasa minder sampai sekarang, Cel, dan nggak berani untuk bicara depan umum? Iya benar gitu, Feb. Wah, susah juga ya, Cel. Semangat ya, Rahel. Terima kasih, Suster. Oke, baiklah, teman-teman. Apakah ada tanggapan lagi, teman-teman, untuk masalah Rahel ini? Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Baiklah. Ada, Bu. Oke, Sus. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ya ke teman kita berikutnya. Berikutnya, siapa nih yang mau cerita lagi tentang masalahnya, berbagi sama kita? Saya, Bu. Saya ingin bercerita. Baik, Sus. Silahkan, Sus. Oke. Jadi begini, Bu. Saya tuh kan malu kalau menyampaikan pendapat, terus kayak tidak percaya diri gitu, Bu. Karena saya tuh pernah dikatakan lambat berpikir, lambat slow respon gitu kan, Bu. Nah, untuk kayak segera memberi tanggapan gitu kan. Nah, waktu itu ketika rapat tim asrama dan tim dari yayasan gitu, Bu. Oke, jadi suster merasa malu dan jadi tidak percaya diri karena suster itu slow respon ketika menyampaikan pendapat saat rapat ya, Sus? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Baiklah, Sus. Bu, saya izin mau menanggapi Suster Rahel. Silakan, Sus. Boleh. Gimana Suster Rahel waktu rapat itu langsung katakan slow respon gitu ya? Iya, betul. Jadi malu sekali rasanya dan saya tuh jadi makin tidak percaya diri gitu kan untuk menyampaikan lagi pendapatku gitu. Iya, Suster. Kalau aku jadi suster nih ya, aduh rasanya malu banget dikatakan seperti itu. Iya, Febri, saya malu sekali, apalagi kan di depan banyak orang gitu kan. Tetap kuat ya, Suster ya. Terima kasih Rahel dan teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Baiklah kalau begitu. Sekarang siapa lagi yang akan bercerita? Suster Siska atau Febri? Saya, Bu. Oke, baiklah Sus, silahkan. Begini Bu, waktu itu saya punya masalah
soal kepercayaan diri juga, Bu, untuk memberitahukan mengenai jurusan saya. Oke, jadi suster ini merasa tidak percaya diri untuk memberitahukan tentang jurusan suster ya? Benarkah demikian? Benar sekali, Bu. Oh, baiklah, Sus. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa suster malu untuk memberitahukan jurusan suster kepada orang lain? Itu, Bu, saya itu sering diejek, diremehkan, dan juga seringkali ketika ditanyakan tentang jurusan, dan saya memberitahu mereka, khususnya teman-teman saya, seperti membuat ekspresi yang menunjukkan mereka itu meremehkan dan menganggap saya, aduh Bu, sedih banget lah Bu, sedih. Baiklah, Sus. Jadi, suster itu sering diejek dan diremehkan oleh teman-teman, bahkan keluarga suster ya. Karena suster itu masuk ke jurusan BK. Benarkah demikian, Sus? Benar sekali Bu, saya merasa malu, jengkel, dan kesel setiap kali mereka mengejek saya Bu, dan meremehkan jurusan saya. Begitu Bu. Oke, baiklah, Sus. Ibu paham. Sepertinya perasaan-perasaan yang suster rasakan itu membuat suster merasa ragu untuk memberitahukan jurusan suster kepada orang lain jika ditanyakan. Benarkah demikian, Sus? Benar sekali Bu, makanya saya kadang menjauhi percakapan tentang perkuliahan begitu Bu. Oke, baiklah, Sus. Ibu paham. Kelihatannya rasa kurang percaya diri suster ini membuat suster menghindar ya untuk berbicara tentang perkuliahan dengan orang lain. Apakah betul itu, Sus? Benar sekali Bu, yang Ibu katakan itu. Baiklah, Sus. Ibu paham. Ibu, saya izin menanggapi ya Bu ya. Oke, baiklah Rahel, silahkan. Saya ingin bertanya kepada Suster Siska, apakah sampai sekarang Suster masih mengalami rasa kurang percaya diri untuk memberitahukan jurusan Suster pada orang lain? Iya, Rahel, sampai sekarang saya itu takut ditertawakan lagi, diejek lagi oleh mereka-mereka itu. Iya sih, Sos. Aku paham banget rasanya. Saya izin menanggapi ya, Bu. Oke, baik, Feby, silahkan. Pasti berat banget ya, Sus. Kalau harus cari alasan untuk menghindar dari obrolan tentang perkuliahan itu. Iya, Febri, susah banget. Tapi harus aku lakukan. Aku tidak pede kalau mereka tanya tentang jurusan saya. Takut aku diejek sama mereka itu. Paham banget sih, Sus. Semangat ya, suster. Kita ngerti kok perasaan suster. Terima kasih, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Apakah ada tambahan lagi untuk masalah dari Suster Siska ini? Sudah tidak ada lagi, Bu. Sudah tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita lanjutkan ke Febri ya. Baik, Bu. Oke, silahkan Febri, ceritakan apa yang menjadi permasalahan kamu. Baik, Bu. Jadi begini, saya tuh merasa kurang percaya diri terhadap diri saya dan selalu minder terhadap postur badan saya, Bu. Baiklah, kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu kurang percaya diri dengan postur tubuh kamu itu? Saya tuh sering diejek, Bu, sama teman-teman saya dan sering diremehkan karena postur badan saya tuh kecil dan bener-bener kayak sedih aja gitu, Bu. Diremehkan? Bener, Bu. Oke, Febri. Jadi kamu sering diejek oleh teman-teman kamu karena postur tubuh kamu kecil, benar demikian? Benar sekali, Bu. Jadi saya tuh merasa malu, Bu, setiap mereka mengejek saya dan merendahkan saya, meremehkan saya. Oke, baiklah. Sepertinya kejadian ini membuat kamu sangat tidak percaya diri ya dengan postur tubuh kamu. Benar, Bu. Jika saya diejek maupun diremehkan begitu, saya lebih baik menghindar dari mereka, Bu.
Oke, Ibu paham Febri. Jadi kamu kelihatannya kurang percaya diri ya sampai kamu menghindar untuk bertemu dengan orang lain. Benar sekali, Bu, apa yang sudah Ibu katakan tadi. Oke lah Febri, Ibu paham. Ibu, saya izin menanggapi permasalahan Febri ya, Bu ya. Boleh Rahel, silahkan. Feb, aku mau tanya dong, apakah sampai hari ini kamu masih sering merasa kurang percaya diri? Ya, betul. Sampai sekarang tuh saya masih malu gitu loh, tapi terkadang mungkin saya menutupinya, tapi saya tuh tetap aja malu gitu loh, Hel. Oh, gitu. Oke, Feb, aku paham kok. Bu, saya izin menanggapi juga ya. Boleh suster, boleh. Pasti berat banget ya, Febri. Kamu harus teman-temanmu agar tidak diejek lagi. Bener, Suster. Aku harus menghindar dari mereka agar ya mereka nggak mengejek saya lagi dan biar saya juga nggak malu-malu lagi gitu loh, Sus. Sabar ya, Febri. Suster paham kok apa yang kamu rasakan. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman. Apakah ada tambahan lagi untuk permasalahan Febri ini? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan masuk ke fase berikutnya ya. Tadi kita sudah mengetahui permasalahan di awal, maka sekarang kita akan lanjut untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kita akan mulai dari Rahel ya. Rahel, tadi itu kamu mengatakan bahwa teman-teman kamu menghina kamu dan mengatakan bahwa kamu tidak komunikatif. Ibu boleh tahu tidak apa yang mereka katakan kepada kamu? Boleh, Bu. Jadi, waktu saya berbicara, menyampaikan pendapat saya tuh, teman saya tuh berkata, Cel, kok kamu kalau ngomong suka belibet gitu sih, ganggu banget deh. Gitu, Bu. Oke, Ibu paham. Lalu apa yang kamu rasakan saat mereka mengatakan hal itu, Rahel? Saya merasa sedih dan saya juga ngerasa marah, Bu, atas ucapan teman saya itu. Baiklah. Jadi Rahel merasa sedih dan marah dengan ucapan teman-teman kamu itu. Lalu apa yang kamu lakukan saat itu, Rahel, saat mereka mengejek kamu dan mengatakan hal-hal yang seperti itu kepada kamu? Waktu itu tuh, ya Bu, saya tuh cuman bisa langsung diem, dan saya tuh memilih buat narik diri saya dari teman-teman saya, Bu, karena saya pun setuju kalau saya berpikir bahwa saya ini bodoh dan nggak pintar, Bu. Oke, baiklah. Sepertinya Rahel ini menghindar ya dari teman-teman Rahel. Rahel juga berpikir bahwa Rahel itu bodoh dan tidak pintar. Iya, Bu, benar sekali. Oke, baiklah kalau begitu. Apakah kamu ada pengalaman nih Rahel yang hampir mirip sama pengalaman kamu tentang rasa kurang percaya diri, tentang public speaking kamu itu, tentang kemampuan kamu? Apakah ada? Ada, Bu, ada. Oke, bisakah Rahel menceritakan pada ibu dan teman-teman? Jadi nih ya, Ibu dan teman-teman, waktu saya kelas 11, saya tuh ada presentasi kelompok itu. Terus teman saya tuh menempatkan saya di posisi terakhir dalam presentasi itu, teman-teman. Jadi teman saya itu berkata gini, kamu kita kasih bagian paling gampang aja ya, Cel, kan kamu nggak pintar ngomong. Gitu, Bu. Oke, baiklah. Jadi Rahel juga memiliki pengalaman di mana saat presentasi, Rahel ditempatkan di posisi terakhir. Benarkah demikian? Iya, Bu, benar. Baiklah. Lalu bagaimana perasaan kamu, Rahel, saat itu? Perasaan saya sama kayak tadi sih, Bu. Waktu itu saya ngerasa marah dan saya ngerasa sedih juga karena lewat perkataan mereka itu secara nggak langsung mereka meragukan saya, Bu. Saya cuma bisa berdiam diri dan saya jadi berpikir kalau saya ini bodoh dan nggak pintar dan nggak kompeten, Bu. Bodoh dan tidak kompeten? Iya, Bu. Jadi gimana ya jelasinnya, Bu? Saya tuh merasa kalau diri saya ini tuh nggak pintar dan nggak pandai dalam berkomunikasi di depan umum gitu loh, Bu.
Oke, baiklah. Rahel beranggapan bahwa Rahel itu tidak pandai untuk berbicara di depan umum ya? Iya, Bu. Baiklah. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu, izin menanggapi. Oke, Sus, silahkan, Sus. Oke, baik. Saya ingin bertanya sama Rahel, Bu. Apakah hal itu membuat Rahel semakin tidak percaya diri untuk memberikan atau mengajukan pendapat, bahkan bertanya kepada teman-teman? Ya, jadi dari kejadian itu tuh bikin saya makin nggak percaya diri buat ngasih pendapat dan bertanya di depan banyak orang, Sus. Jadi kamu takut juga ya Rahel, takut dan malu kalau nanti kamu dianggap bodoh lagi sama orang lain gitu ya Rahel? Iya, Suster, benar sekali. Baiklah, teman-teman. Sepertinya dari anggukan kepala kalian ini tidak ada lagi ya yang ingin menanggapi. Tidak ada lagi, Iya, Bu. Bu. Nggak ada Ada lagi. lagi, Bu. Baiklah kalau begitu. Lalu Rahel, apakah kamu memiliki pengalaman yang lainnya yang sama juga tentang rasa kurang percaya diri kamu terhadap kemampuan kamu ini? Ada, Bu. Jadi ini pengalaman waktu saya SMP kelas 9, Bu. Oke, seperti apa pengalamannya Rahel? Pengalamannya tuh, jadi waktu itu saya tuh pernah mengajukan diri untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tapi teman satu kelompok saya tuh bilang, Rahel yang maju, nanti kalau Rahel yang maju pasti kita kalah. Gitu, Bu. Baiklah, dari pengalaman Rahel ini sepertinya tuh Rahel diremehkan lagi ya oleh teman-teman Rahel. Benarkah demikian? Ya, Bu, benar. Saya jujur ya, Bu, saya merasa marah sekali dan saya tuh ngerasa sedih banget, Bu, waktu itu atas ucapan teman-teman saya. Karena nggak jarang juga gara-gara itu saya juga berpikiran kalau saya ini bodoh, saya ini nggak pintar, dan semenjak itu saya memilih jadi orang yang pasif dan saya milih buat diem karena saya malu. Oke, baiklah Ibu paham. Jadi Rahel itu merasa sedih, marah atas ucapan teman-teman kamu. Rahel berpikiran juga kalau Rahel itu bodoh, serta Rahel menjadi pasif dan diam akibat permasalahan itu. Benarkah itu Rahel? Iya, Bu, benar. Bu, saya izin menanggapi ya, Bu. Boleh, Febri, silahkan. Saya bertanya kepada Rahel, jadi pasif dan berdiam seperti apa ya, Hel? Oh, itu Feb. Jadi waktu itu aku jadi nggak mau buat mengajukan diri aku lagi maju dalam presentasi, buat menyampaikan pendapat. Aku lebih ke nunggu teman aku buat nunjuk aku dulu, baru nanti aku baru mau menyampaikan pendapatku. Gitu. Apa kamu takut, Rahel? Iya, Sos. Aku takut kalau gagasanku, pendapatku tuh nggak diterima, dan aku tuh juga takut diejek. Oh, makanya kamu tidak memberanikan diri lagi ya buat berbicara dan memberikan pendapat. Ya, semangat ya, Hel. Mereka pasti belum tahu aja kalau kamu tuh hebat gitu. Iya, Hel. Semangat buat kamu ya. Iya, pasti. Makasih ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Tadi Rahel tuh sudah bercerita tentang pengalamannya. Sekarang kita akan lanjut ke Suster Rahel ya. Baik, Bu. Oke, Suster, silakan Suster ceritakan apa yang Suster rasakan ketika rapat tim asrama dan yayasan. Kemudian ada yang mau pembicara Suster dan lambat untuk menanggapinya. Iya, Bu. Jadi gini, saya tuh merasa malu sekali waktu itu kan, Bu. Dan saya merasa kayak sedih banget gitu kan. Apalagi saat rapat bersama gitu kan, Bu. Saya juga butuh butuh waktu untuk mengungkapkan pendapat gitu sih, Bu.
Oke, iya sus, ibu paham. Sebenarnya itu suster itu membutuhkan waktu ya untuk mengungkapkan pendapat. Iya, Bu, benar. Jadi saya tuh tidak bisa kayak cepat-cepat langsung bisa menanggapi gitu kan, Bu. Hmm, Ibu bisa memahami yang suster rasakan. Lalu, apa yang suster pikirkan saat itu, saat suster dikatakan seperti itu? Ya, yang muncul di pikiran saya tuh, saya memang kayak bodoh, lambat gitu kan dalam berpikir, tidak pandai berkomunikasi di depan umum gitu sih, Bu. Oke, sus, oke, saya paham. Oke, teman-teman, apakah ada yang menanggapi nih cerita dari suster Rahel tadi? Dari saya, Bu, saya boleh izin menanggapi? Boleh, Rahel, silahkan. Suster, saya mau tanya, bodoh yang suster maksud itu bodoh yang bagaimana ya, Sus? Jadi gini Rahel, saya tuh kan kayak apa tidak pandai untuk berkomunikasi gitu kan, karena kayak slow respon, kemudian tidak segera menanggapi untuk beri ide gitu kan. Saya berpikir saya ini kayak apa sih, tell me gitu istilahnya kan orang bilang telat mikir gitu sih Rahel. Oh, saya paham. Jadi karena suster merasa suster itu slow respon, itu bikin suster berpikir kalau suster bodoh gitu ya, suster? Iya Rahel gitu, benar. Oh, karena lambat untuk merespon dan langsung dipotong pembicaraan. Suster, begitu, suster? Iya Febri. Oke, terima kasih ya teman-teman tanggapan dari teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu mau tanya sama suster. Ketika suster merasa malu dan jadi berpikir suster itu bodoh, kira-kira apa yang suster lakukan pada saat itu? Yang saya lakukan waktu itu, Bu, saya tuh jadinya diam gitu kan. Ketika rapat, kayak takut lagi untuk mengungkapkan pendapat gitu kan, tidak percaya diri, kemudian ketika dipersilakan untuk menyampaikan pendapat, jadi kayak takut gitu, ada ketakutan sendiri, gitu, takutnya salah gitu kan, jadi malu. Oke, Sus. Jadi cenderung tidak berani lagi ya, Sus, untuk berpendapat dan menjadi pasif. Benar begitu, Sus? Iya benar sekali Bu. Jadi saya lebih banyak diam gitu kan dan menjadi tidak percaya diri lagi untuk berbicara seperti itu Bu. Oke, Ibu paham, Sus. Izin menanggapi, Bu. Oh iya, Sus, boleh. Nah, lalu itu sangat berdampak hingga sekarang ya, Suster Rahel. Iya benar Suster Siska. Dan ketika rapat tuh saya sangat tidak percaya diri kan. Ketika apalagi disuruh untuk berbicara atau memberi tanggapan tuh tidak langsung segera gitu. Gitu sih Suster. Iya ya, Suster Rahel. Pasti membuat suster juga ya jadi down dan makin tidak percaya diri untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Iya Suster. Oke, baiklah, Sus. Tentu ini pengalaman yang tidak mudah ya, Sus. Kita nanti akan bersama-sama berproses dalam konseling hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi atau ada tambahan dari Sus Rahel? Saya mau menanggapi lagi. Silakan. Suster saat itu tidak berani menanggapi karena ketika ada yang langsung tiba-tiba memotong pembicaraan, ketika suster agak lama untuk berbicara menyampaikan pendapat itu ya. Iya Rahel, jadi saya sudah down duluan gitu rasanya kan, dan membuat saya tuh jadi malu sekali gitu, sehingga saya nggak berani lagi untuk berpendapat gitu, untuk mengungkapkan pendapat gitu sih Rahel. Ya, saya bisa paham kok yang suster alami itu. Oke, terima kasih ya Rahel. Sus, Ibu mau tanya nih sama suster. Maksudnya suster waktu itu yang dimana suster itu lambat dalam berbicara dan agak lama jeda berbicara. Itu maksudnya untuk apa, Sus? Jadi gini ya Bu, benar ya. Jadi saya tuh kayak
setiap kali mengungkapkan pendapat tuh kayak masih pikir dulu apa yang saya harus katakan, seperti itu sih Bu. Baiklah. Izin menanggapi Bu. Oke, boleh Sus, boleh. Jadi Suster Rahel, para peserta yang ikut rapat itu seperti nggak sabar, begitu mungkin ya? Iya, Suster Siska. Jadi karena saya harus butuh waktu untuk harus susun dulu kata-kata apa sih yang saya sampaikan gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak sabar gitu sih, Suster. Oke, baik Sus. Apakah Suster punya pengalaman yang sama seperti ini, di mana Suster itu salah ucap kata-kata sehingga berhati-hati dalam berbicara di depan umum? Iya, benar Bu. Jadi kayak takut salah kata-kata gitu kan, Bu. Malu gitu. Soalnya saya pernah ngalamin sih Bu, kayak waktu itu saya ditertawain gitu kan. Soalnya kayak saya salah ucap pas saya mengungkapkan ide itu kan. Terus saya salah ucap tuh pada tertawain gitu. Saya malu sekali rasanya. Sehingga saya jadi kalau setiap kali mau menyampaikan pendapat gitu, jadi kayak harus hati-hati dulu gitu. Terus harus susun dulu apa ya saya mau katakan gitu di depan umum kayak gitu sih. Oke, baik Sus. Jadi Suster itu punya pengalaman pernah salah kata-kata, salah menyusun kata-kata dan ditertawakan oleh para hadirin yang hadir waktu itu. Benarkah begitu, Sus? Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi saya malu sekali gitu. Oke, Sus. Ibu, saya izin menanggapi, Bu. Boleh, Febri. Iya, Suster. Jadi, apakah pengalaman itu sudah lama, Sus? Sudah lama sih ya, Feb. Waktu saya SMA sih, Febri. Jadi waktu saya kayak menyampaikan pendapat terus salah-salah kata yang saya ucapkan tuh terus ditertawain langsung gitu sama teman-teman gitu. Oh, ya pasti malu sih, Sus. Kalau ditertawain kayak gitu, selalu ada pengalaman gitu loh. Selalu pengalaman itu. Iya, benar banget, Febri. Baiklah, Sus. Selain pengalaman di SMA, Suster pernah tidak punya pengalaman lain di masa lalu yang membuat Suster itu tidak percaya diri dengan kemampuan yang Suster miliki? Iya Bu, ada waktu SMP sih Bu ya, saya juga pernah kayak mengalami pengalaman saya dikatakan telat mikir gitu sama teman-teman kan, karena saya waktu itu kan kayak saya lagi nggak fokus gitu kan, terus akhirnya ketika saya disuruh beri pendapat saya lama gitu kan responnya gitu, terus jadi saya dikatakan alah tell me gitu, jadi kayak telat mikir gitu kan, jadi saya waktu itu kayak sudah down duluan dan jadi nggak pede lagi seperti itu sih Bu. Jadi Suster itu punya pengalaman dikatakan tell me atau telat mikir yang seperti Suster bilang tadi, yang membuat Suster itu jadi malu dan down, tidak percaya diri. Apakah benar begitu, Sus? Iya Bu, benar. Padahal kan saya waktu itu lagi kurang fokus gitu kan Bu. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi pengalaman Suster Rahel ini? Iya, Bu. Dari saya mungkin ya, Bu. Jadi, waktu itu Suster nggak menanggapi karena Suster sedang nggak fokus ya. Iya, saya jadi kayak sudah sudah malu duluan gitu kan Rahel, dan jadi tidak pede. Mereka sudah menertawain duluan saya gitu, jadi kayak mau menanggapi itu udah malu duluan gitu. Ya sih, Sus. Pasti Suster sangat malu waktu itu. Saya bisa paham sih, Sus. Iya, apalagi di depan banyak orang kan, Sus. Iya ya, kalau saya juga pasti sudah malu duluan begitu ya. Iya sih teman-teman, jadi sampai sekarang tuh masih terbawa terus gitu rasa malu gitu. Oke. Apakah ada tambahan lagi nih dari teman-teman? Enggak lagi. Ibu. Oke lah.
Baiklah, kalau tidak ada lagi nih, kita akan lanjutkan ke Suster Siska ya. Baik, Bu. Oke, baiklah Suster. Tadi Suster itu mengatakan kalau Suster itu tidak percaya diri, malu untuk memberitahukan jurusan Suster itu kepada orang lain karena sering diejek dan diremehkan oleh keluarga dan teman-teman Suster. Nah, memangnya apa sih Sus yang mereka katakan waktu itu sampai-sampai Suster itu merasa tidak percaya diri lagi untuk memberitahukan jurusan Suster kepada orang lain? Iya, Bu. Mereka itu mengatakan jauh-jauh kok mengambil jurusan BK lagi. Jadi saya itu sakit hati sekali, Bu. Saya malu, jengkel, dan juga menjadi tidak pede untuk membahas jurusan saya dengan orang lain. Oke, baiklah. Suster itu nggak pede untuk membahas tentang jurusan Suster. Benarkah demikian? Benar sekali, Bu. Saya takut orang lain akan mengatakan hal yang sama seperti yang lain jika membahas hal demikian, Bu. Oke, baiklah Sus, Ibu mengerti. Jadi Suster ini tuh tidak pede untuk membahas dan memberitahukan jurusan Suster kepada orang lain. Suster itu takut kalau nanti itu mereka akan mengatakan hal yang sama seperti orang-orang sebelumnya yang mengejek Suster, terus merendahkan dan meremehkan jurusan Suster. Apakah benar demikian, Sus? Benar sekali itu, Bu. Makanya saya selalu menghindar saat membahas hal mengenai jurusan atau soal kuliah begitu, Bu. Baiklah, Sus. Apakah Suster pernah berpikir nih, mungkin saja mereka itu bertanya atau mengatakan hal demikian itu untuk memberikan masukan kepada Suster tentang jurusan yang Suster pilih itu? Tidak, Bu. Malahan saya berpikir bahwa mereka sedang meremehkan saya dan semuanya sama aja lah, Bu. Meremehkan Suster? Iya, Bu. Benar sekali. Karena hampir semuanya mengejek saya. Dan jatuhnya itu ya, Bu, mereka meremehkan jurusan yang saya pilih. Ya jelaslah juga mereka meremehkan saya. Gitu, Bu. Baiklah, jadi Suster itu berpikir bahwa jika mereka meremehkan jurusan Suster, berarti sama saja mereka juga meremehkan Suster. Benarkah demikian, Sus? Iya, Bu, benar sekali itu, Bu. Baiklah. Apakah ada nih pengalaman Suster yang sama dengan kejadian yang Suster alami ini tentang rasa kurang percaya diri yang selalu diremehkan oleh orang lain? Masih ada, Bu. Baiklah, Sus. Coba Suster ceritakan pengalaman Suster itu kepada kita. Nah, Bu, saat kelas 11 SMA, saya itu keluar dari asrama dan tinggal di rumah. Saya sering diejek oleh teman-teman karena berat badan saya itu naik semenjak tinggal di asrama. Sehingga bentuk tubuh yang gendut membuat saya malu, Bu, untuk keluar rumah dan bertemu orang lain. Apalagi teman-temannya sering mengejek saya itu, katanya gendut, 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 gitu. Oke, baiklah, Sus. Jadi teman-teman Suster itu mengejek Suster dengan mengatakan gendut, karena Suster mengalami perubahan berat badan sebelum dan sesudah tinggal di asrama. Karena hal itu, Suster itu menjadi kurang percaya diri untuk keluar dari rumah dan selalu tinggal di dalam rumah. Suster itu takut diejek dan juga Suster itu merasa malu, jengkel, dan kesal setiap kali itu mereka mengatakan hal demikian kepada Suster. Dan Suster itu hanya berdiam diri saja di dalam rumah. Benarkah demikian? Iya, Bu, benar sekali itu, Bu. Baiklah, Sus. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi ini pengalaman Suster Siska? Dari saya, Bu. Jadi memangnya berat badan Suster itu waktu itu tuh berapa kilo ya, Suster? Sampai mereka bilang Suster tuh gendutan gitu. Iya, Sus. Emang waktu itu kalau kita boleh tahu, naiknya berapa kilo dulu?
Nah, dulu itu saya naik sekali, Suster Rahel dan juga Rahel, dari 45 jadinya 55 kilo. Apalagi saya ini kan pendek, jadi kelihatannya bulat gitu. Oh, lumayan juga ya, Sus. Banyak kok, Sus, yang kayak suster juga. Ya, bukan hanya suster saja kok. Dulu juga anak asrama di tempat saya tuh lebih parah loh. Mereka tuh kayak ngalami kenaikan berat badannya sama seperti suster gitu. Banyak yang Iya gemuk-gemuk. sih, iya sih Suster Rahel dan juga Rahel. Benar yang kalian katakan. Terima kasih ya. Mungkin karena teman-teman aku kaget saja kali ya. Waktu itu kan jadinya mereka bilang kayak gitu yang membuat saya jadinya malu gitu. Wajar sih, Sus. Mulut orang tuh nggak bisa dikontrol, Sus. Bener banget itu, Iya, Sus. benar banget suster. Iya sih teman-teman. Terima kasih ya. Oke, baiklah Sus. Ibu juga paham dari cerita pengalaman suster itu, suster mengalami bagaimana suster merasa menjadi tidak pede untuk keluar dari rumah. Lalu apakah ada juga pengalaman suster yang lainnya yang berkaitan dengan rasa kurang percaya diri? Masih ada, Bu. Kira-kira apa itu ya, Sus? Nah, dulu kan Bu, waktu saya SMA itu kan saya pernah masuk ke tim voli, Bu. Namun, saat saya datang latihan, beberapa anggota tim voli itu melihat saya dengan sinis. Dan selama latihan, mereka itu terus mengejek saya. Mereka mengatakan kepada saya, wah, mana mungkin bisa masuk tim voli untuk perlombaan. Badannya aja pendek gitu. Yang dipilih kan yang tinggi saja. Jujur, saya sakit hati sekali, Bu. Saya malu, jengkel. Mereka bilang seperti itu kepada saya. Saya pun menjadi tidak nyaman, Bu, berada bersama mereka. Karena setiap kali latihan itu, mereka mengatakan hal itu kepada saya. Nah, saya berpikir, Bu, percuma ya saya ini latihan, pasti saya tidak akan dipilih untuk ikut pertandingan. Dan perlahan-lahan saya menjauh dari tim itu dan keluar, Bu. Baiklah. Jadi suster itu dulu pernah masuk ke tim bola voli, tapi suster diremehkan karena suster memiliki badan yang tidak tinggi begitu. Suster pun merasa sakit hati, malu, jengkel. Suster juga berpikir bahwa suster cuma saja ikut latihan, tapi tidak akan ikut pertandingannya. Sehingga suster pun perlahan menjauh dan akhirnya keluar dari tim tersebut. Apakah benar demikian, Sus? Ya, Bu, benar sekali itu, Bu. Oke, baiklah, Sus. Apakah ada tanggapan dari teman-teman tentang pengalaman suster ini? Dari saya, Bu, Boleh. Silahkan, Feb. kenapa kamu nggak terusin latihannya itu, suster? Benar, suster. Kan belum tentu suster nggak akan dipilih. Iya, benar kata Febri dan Rahel gitu ya. Bisa saja tuh mereka kayak hanya mengatakan tuh untuk membuat suster tuh jadi jengkel saja gitu. Tapi saya malu, mereka selalu mengejek saya gitu, meremehkan saya dan tidak tinggi gitu. Walaupun saya bisa terpilih sebenarnya ya, tapi kalau saya setim dengan mereka, saya juga takut sakit hati terus dengan teman-teman itu. Iya sih, Sus. Pasti suster juga ngerasa nggak nyaman sama mereka gitu. Ya, Hel, benar apa yang kamu katakan. Pasti akan selalu canggung gitu. Tetap semangat ya, Suster Siska. Terima kasih ya, Suster Rahel. Benar juga sih yang dikatakan Febri dan juga Rahel. Karena itu makanya saya memilih keluar saja deh. Oke, baiklah, teman-teman. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Baiklah. Iya, Kalau Bu. begitu, sekarang, baik, Rahel. Kalau begitu, sekarang kita akan menggali lebih dalam ya permasalahan dari konseling Febri. Baik, Bu.
Baiklah Febri. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu mengalami rasa kurang percaya diri terhadap bentuk tubuh kamu. Benarkah demikian? Benar Bu, jadi saya pas kuliah ini, saya tuh pernah dibilang sama teman-teman saya kalau tubuh saya tuh tumbuhnya tuh ke atas bukan ke bawah gitu loh Bu. Jadi saya tuh merasa kurang percaya diri dengan postur tubuh saya gitu Bu. Lalu apa yang Febri rasakan saat itu? Saya merasa malu Bu sama ejekan mereka. Jadi Febri itu merasa malu dengan ejekan mereka. Lalu apa yang Febri lakukan selanjutnya waktu itu? Jadi waktu itu saya lebih baik menghindar Bu dari teman-teman saya itu. Karena saya tuh udah malu Bu. Paham. Jadi Febri itu menghindar dari teman-teman Febri karena Febri itu sudah malu ya. Ya Bu, bener banget. Baiklah, apakah ada pengalaman Febri yang serupa dengan kejadian ini? Ada Bu, ketika saya kelas 12, teman saya tuh menemukan saya. Pada saat itu kami lagi olahraga basket Bu. Nah, karena menurut mereka itu saya tidak dapat men-shoot itu bola, karena tubuh saya itu pendek, dan akhirnya saya tuh selalu gak dapet bola Bu dari mereka. Oke, Febri. Jadi, kamu juga memiliki pengalaman pada saat sedang bermain olahraga basket. Kamu itu tidak diberikan bola, tidak diberikan kesempatan oleh teman-teman kamu ya. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, bener banget. Lalu bagaimana perasaan kamu waktu itu? Saya merasa marah dan malu sih Bu. Jadi saya melarikan diri ke kelas untuk menghindar dari ejekan mereka. Oke, menghindar dan melarikan diri ke kelas. Benar Bu. Jadi saya merasa malu dan saya tuh kayak benar-benar menyedihkan banget Bu, karena tubuh saya tuh selalu diejek gitu loh Bu sama mereka. Oke, baiklah Febri. Jadi kamu beranggapan bahwa kamu itu sangat menyedihkan karena bentuk tubuh kamu itu ya? Iya Bu, bener banget. Baiklah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanggapi? Saya izin mau bertanya sama Feb. Silakan Rahel. Feb, emang kalau boleh tahu nih ya, maaf, berapa tinggi kamu saat ini Feb sampai teman-teman kamu tuh ngejek kamu? Badan saya tuh tingginya cuma 140 cm. Tapi bukannya itu malah lucu ya, Feb. Tapi nggak apa-apa sih, Feb, karena masih banyak kok orang yang kayak kamu. Malahan juga ada yang jauh lebih kecil dari kamu, Feb. Oke, baiklah teman-teman. Apakah masih ada nih Febri cerita yang lain yang serupa dengan kejadian yang demikian? Ada Bu, ada. Apa itu Febri? Jadi saya tuh pernah mengikuti ekstrakurikuler drum band nih Bu. Nah, saya memang memiliki tubuh yang badan yang kecil kan. Nah, tapi saya tuh nekat Bu untuk mengikuti eskul ini. Karena eskul ini tuh memandang fisik awalnya. Karena kan latihan drum itu cukup berat Bu gitu loh. Nah, dan pada saat saya meminta untuk naik pangkat, naik jabatan dari pemain bendera ke pemain senar. Nah, waktu itu pelatih saya tuh di depan teman-teman saya tuh mengatakan seperti ini, tubuh kamu tuh kecil, Feb. Masa mau naik pangkat ke senar? Emang kamu kuat? Yang ada senar yang bawa badan kamu. Gitu loh, Bu. Baiklah. Jadi Febri itu pernah masuk ke ekskul drum band, tapi Febri itu diremehkan karena badan Febri itu kurang tinggi dan Febri itu ingin naik pangkat, tetapi malah diejek sama pelatih kamu. Benarkah demikian itu Febri? Bener banget, Bu. Baiklah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanggapi pengalaman Febri yang kedua ini? Suster Siska, maaf Bu. Oh, belum di-unmute Suster. Oke. Sus,
Iya, Sus. Bu, maaf saya izin menanggapi. Baik-baik, Sus, silahkan. Tapi kan Febri, kamu kan bisa naik pangkat, siapa tahu kan. Iya, bener tuh kata suster, Feb. Tapi saya udah malu, Sus, Hel, karena mereka selalu mengejek saya gitu. Nggak apa-apa, Febri. Kamu pasti bisa. Semangat ya, Febri. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Enggak. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita sudah menggali permasalahan kalian itu secara lebih mendalam. Sekarang nih izinkan Ibu untuk merangkum pola permasalahan kalian yang kalian alami saat awal tadi dan juga pengalaman-pengalaman masa lampau kalian dengan memberikan rangkuman tentang pola permasalahan kalian tadi itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Baik, Bu. kita akan mulai Baiklah, kita akan mulai dari konselor Rahel saja ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah. Jadi, setiap kali Rahel dihadapkan dengan banyak orang, Rahel itu merasa malu dan tidak percaya diri jika diminta untuk berbicara di depan umum. Hal ini disebabkan karena Rahel itu kerap menerima ejekan dan sering diremehkan oleh teman-teman kamu. Karena itu, Rahel itu merasa marah dan sedih atas ucapan teman-teman Rahel. Nah, Rahel juga menyetujui ejekan dari teman-teman kamu ini. Kamu pun merasa bahwa kamu itu bodoh, tidak kompeten, dan tidak pintar. Nah, setiap kali Rahel itu merasa malu dan tidak percaya diri, Rahel memilih untuk diam, menyendiri, dan menarik dirinya itu dari teman-teman. Namun, berkat perilaku kamu ini yang menghindar, menarik diri dari teman-teman itu, kamu merasa lebih aman dan juga merasa kamu itu lebih nyaman. Nah, sebab dengan begitu, Rahel tidak akan mendapatkan atau menerima sindiran dari teman-teman lagi. Apakah benar demikian, Rahel? Iya, Bu. Bener kayak gitu, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan lanjutkan ke Suster Siska ya. Ya, Bu. Baiklah, jadi untuk Suster Siska, setiap kali Suster merasa kurang percaya diri atau malu akan suatu hal, seperti kurang percaya diri untuk memberitahukan jurusan Suster kepada orang lain, kurang percaya diri dengan kemampuan yang Suster miliki, kurang percaya dengan apa yang Suster miliki, seperti bentuk tubuh Suster tadi itu, membuat Suster itu kurang percaya diri untuk bertemu dengan orang-orang dan selalu menghindar. Nah, suster itu kurang pede dan selalu ingin menghindar dari teman-teman suster. Suster itu merasa malu, sedih, dan jengkel. Bahkan suster ini sampai berpikir untuk pindah jurusan dan berpikir bahwa suster itu orang yang menyedihkan. Nah, tetapi hal yang suster lakukan untuk menghindari teman-teman, keluarga suster, pertanyaan-pertanyaan dari orang lain ini membuat suster merasa aman dan membuat suster itu merasa nyaman juga. Nah, ejekan dari orang lain itu akan membuat suster itu semakin terpuruk sehingga suster memilih untuk menghindar. Apakah benar seperti itu, Sus? Benar sekali, Bu. Oke, baiklah Suster. Sekarang kita akan masuk ke Suster Rahel ya. Iya, Ibu. Oke, Suster Rahel sudah bercerita bahwa Suster itu semakin tidak percaya diri karena pengalaman yang membuat Suster malu, yakni dikatakan telat mikir, slow respon saat menyampaikan ide ketika rapat. Selain itu, juga terbawa pengalaman masa lalu yang memalukan, ditertawakan oleh teman-teman ketika menyampaikan ide dan salah kata. Hal ini tuh membuat Suster Rahel semakin tidak percaya diri dan berpikir bahwa Suster itu bodoh dan tidak pandai berkomunikasi di depan umum. Suster itu juga merasakan perasaan-perasaan malu dan juga Suster merasa bahwa Suster tidak berguna. Nah, Suster Rahela memilih untuk diam dan juga menjadi pasif dalam rapat ataupun pertemuan. Dengan diam saja, Suster ini sudah merasa kalau Suster akan aman, Suster akan nyaman. Benarkah demikian, Sus? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, Suster Rahel. Terakhir, Febri ya.
Baiklah Febri, jadi setiap kali Febri dihadapkan oleh orang baru, Febri itu merasa malu dan kurang percaya diri jika disuruh paling depan. Karena Febri itu kerap kali menerima ejekan dari temannya, dan Febri merasa marah dan malu atas ucapan dari teman-teman kamu itu. Tapi Febri itu menerima ejekan itu karena Febri merasa karena postur tubuh itu memang begitu. Setiap kali ia merasa malu, Febri akan selalu menghindar dari orang-orang. Dengan demikian, Febri itu merasa aman dan nyaman karena tidak menerima ejekan dari teman-teman lagi tentang bentuk tubuhnya. Benarkah seperti itu, Febri? Ya, Bu, benar banget. Baiklah, kalau begitu teman-teman. Sekarang ini kita sudah masuk ke tahap penyelesaian masalah. Jadi ibu tuh akan membantu untuk mengubah pemikiran kalian yang kurang baik tadi ya tentang pengalaman-pengalaman kalian itu dan juga perilaku kalian yang kurang baik. Nah, di sini ibu akan membantu kalian dengan menggali pengalaman-pengalaman positif yang kalian miliki yang berkaitan dengan pengalaman kalian sekarang ini. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Suster. Baiklah, kita mulai dari Suster Siska ya. Oke, Ya, Bu. baiklah, Sus. Jadi, apakah Suster memiliki pengalaman positif di masa lampau atau masa-masa sebelumnya yang berkaitan dengan pengalaman Suster yang sekarang ini? Berlawanan ya, Sus? Punya, Bu. Oke, baiklah Suster, coba ceritakan sama Ibu dan teman-teman. Jadi begini ya, Bu. Saya itu kan pernah memiliki pengalaman di saat kelas 9. Saya mengikuti pertandingan bola voli dan di situ saya melakukan smash yang membuat lawan tidak bisa menerimanya. Dan kami pun mendapat poin, Bu. Saat itu anggota tim saya tersenyum dan mengatakan hebat. Lalu penonton pun merasa terpukau begitu ya, Bu. Saya sangat senang waktu itu. Mereka mengatakan, wah, walaupun anak ini gendut dan tidak tinggi, tapi bisa mengalahkan lawannya. Dan saya pun selalu melakukan smash saat pertandingan itu berlangsung. Dan smashnya pun selalu berhasil. Jadi saya bahagia, Bu. Oke, itu pengalaman yang sangat hebat, Sus. Jadi Suster tuh memiliki pengalaman mengalahkan tim lawan Suster saat pertandingan bola voli ya. Terus teman-teman Suster itu memuji karena walaupun Suster itu pendek, tetapi Suster itu bisa melakukan smash dan bisa mendapatkan poin. Benarkah demikian, Sus? Benar, Bu. Oke, itu hal yang luar biasa, Sus. Ibu, saya izin menanggapi. Boleh, boleh. Keren, Sus. Suster hebat sekali walaupun kurang tinggi, tapi Suster mampu mengalahkan lawannya Suster dengan smash yang Suster berikan. Iya, benar sekali tuh. Pengalaman Suster sangat luar biasa gitu. Hebat banget loh Suster Siska. Iya, Sus. Aku bangga deh sama Suster. Suster bisa nunjukin walaupun Suster itu pendek, tapi nggak menjadi penghalang buat Suster bisa main bola voli dengan bagus. Aduh, teman-teman, aku jadi malu loh. Tidak perlu malu, Sus. Itu memang hal yang luar biasa. Benar yang dikatakan oleh teman-teman Suster itu. Lalu Sus, apakah ada pengalaman lainnya yang seperti ini, pengalaman positif lainnya? Masih ada, Bu. Kira-kira apa itu, Sus? Nah, saat saya kelas 10, ada perlombaan pidato, Bu. Oke, Sus. Banyak teman-teman yang menunjuk saya untuk ikut kelas gitu. Mereka mengatakan kepada saya bahwa kamu pasti bisa, kamu kan hebat. Nah, saat itu karena banyak yang mendukung saya, Bu, saya memberanikan diri untuk ikut. Semuanya kaget dan bertepuk tangan. Mereka pun menyorakin saya, Bu, dan saya sangat senang waktu itu.
saya tidak gugup saat membacakan naskah pidato itu. Saya malahan merasa sangat tenang karena banyak teman kelas yang mendukung. Saya pun juga percaya diri, Bu, membacakan naskah itu dan bisa menang. Baiklah, Suster. Jadi saat perlombaan pidato, Suster itu ditunjuk oleh teman-teman Suster. Suster pun memberanikan diri untuk maju. Dan saat Suster maju itu, Suster disolaki oleh teman-teman Suster. Dan Suster pun menjadi percaya diri karena telah dipilih dan dipercayakan oleh teman-teman. Kepercayaan diri Suster ini membuat Suster itu bisa menang saat perlombaan tersebut. Benarkah demikian, Sus? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Wah, Suster, Ibu sangat senang Suster memiliki satu lagi pengalaman positif yang luar biasa. Luar biasa loh, Suster Siska. Ternyata Suster Siska hebat loh. Dan banyak mendapat dukungan dari teman-teman waktu itu. Benar sekali, Bu. Saya setuju. Ternyata banyak sekali hal yang luar biasa dari Suster Siska. Aduh, iya Sus, Ibu juga bangga sama Suster. Wah, Suster hebat banget loh, karena Suster bisa percaya diri tampil di depan umum dan bisa juara lagi. Benar itu, Hel. Hebat, Suster. Ya, Suster, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman Suster ini. Kelihatannya dari dua pengalaman Suster ini, sepertinya Suster bukan orang yang menyedihkan seperti apa yang Suster pikirkan. Iya, Bu, benar yang Ibu katakan itu. Setelah saya mengingat dan menceritakan kembali pengalaman saya itu kepada Ibu dan teman-teman, saya itu berpikir bahwa sepertinya saya bukan orang yang menyedihkan. Saya orang yang hebat juga ternyata ya. Wah, Suster, itu hal yang bagus. Lalu apakah dengan menceritakan pengalaman Suster yang positif itu, Suster masih merasa minder, kurang percaya diri dengan tanggapan orang lain terhadap Suster? Sepertinya sih sudah tidak lagi ya, Bu. Buktinya saja saya banyak melakukan hal hebat ya, yang membuat saya percaya diri dan juga membuat saya dipuji oleh banyak orang. Benar sekali itu, Suster Siska. Ternyata banyak hal yang tersembunyi ya, yang Suster miliki. Luar biasa. Iya, Sus, benar itu. Jadi Suster nggak usah minder lagi kalau Suster besok diremehkan sama orang lain. Ya benar tuh. Suster tuh harus buktiin kalau Suster tuh bisa. Buktiin saja kalau Suster tuh hebat. Kayak pengalaman Suster yang udah diceritakan sama Suster tadi. Benar sekali itu, Sus, apa yang teman-teman Suster ini katakan. Lalu bagaimana pikiran Suster sekarang tentang diri Suster setelah Suster menceritakan pengalaman-pengalaman positif itu kepada kita? Saya sekarang itu lebih tenang ya, Bu. Senang juga dan lebih bahagia, serta merasa lebih aman dan nyaman. Gitu, Bu. Wah, Suster, itu hal yang sangat bagus. Lalu apa yang Suster pikirkan setelah Suster mendapatkan pemahaman baru? Apa yang akan Suster lakukan setelah ini? Nah, ada, Bu. Saya ingin menjadi lebih percaya diri lagi, Bu. Tidak minder lagi. Saya juga tidak ingin menghindar jika ditanya lagi oleh teman saya terkait jurusan saya atau keluarga saya. Jadi saya ingin berbagi dengan mereka dan menunjukkan bahwa jurusan saya itu hebat, bagus, dan yang paling penting akan sangat dibutuhkan, bukan hanya siswa loh, tapi mereka juga kan pasti akan sangat butuh, Bu. Bagus sekali itu, Suster. Ibu sangat bangga. Sekarang Suster itu punya pemikiran yang baru dan juga perilaku yang baru yang akan Suster terapkan ya ke depannya. Baiklah, apakah ada yang ingin Suster tambahkan lagi? Iya, Bu. Saya juga sangat senang. Sudah tidak ada lagi, Bu. Sudah cukup begitu. Baiklah. Karena sudah tidak ada lagi, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Kira-kira siapa lagi nih yang ingin berbagi pengalaman positifnya kepada kita? Nah, mungkin saya, Bu. Baiklah, boleh Rahel. Coba kamu sampaikan pengalaman positif kamu yang berkaitan dengan rasa kurang percaya diri kamu.
Jadi Bu dan teman-teman, waktu itu saya kelas 10. Waktu SMA, saya pernah mewakili kelas saya buat maju lomba baca puisi sekaligus pidato singkat di waktu Hari Kartini gitu. Nah, setelah tampil, guru saya tuh bilang sama saya kalau penampilan saya tuh bagus, dan beberapa teman saya pun setuju, dan mereka juga memuji pidato saya yang saya sampaikan itu tadi. Dan saya ngerasa senang aja sih Bu, saya ngerasa lega karena saya dengar apresiasi dari mereka itu. Oke, jadi Rahel itu pernah dengan sukses maju mewakili kelas kamu untuk lomba baca puisi dan berpidato. Teman-teman kamu itu memuji kamu, Rahel, dan hal itu membuat kamu sangat senang. Benarkah demikian? Ya Bu, saya juga punya satu pengalaman positif lagi Bu. Ayo Rahel, coba kamu ceritakan sama kita. Jadi waktu itu, kalau ini saya kelas 12 Bu, waktu ujian praktik, itu tuh ujian praktik bahasa Inggris gitu Bu. Jadi saya maju pertama kali di depan teman-teman saya satu kelas. Saya mempresentasikan ujian saya itu tanpa teks, dan ternyata setelah saya memaparkan materi saya itu, teman-teman saya dan guru saya tuh bertepuk tangan. Mereka bilang, pemaparan kamu sangat jelas Rachel, Miss sangat senang dengan cara kamu menyampaikan pemaparan kamu kepada audiens. Terus Miss saya juga bilang, good job Rachel. Tuh, dari situ saya ngerasa kalau saya berhasil, dan saya ngerasa saya senang gitu Bu. Wah, keren sekali Rahel pengalaman kamu ini. Jadi kamu itu berhasil mempresentasikan ujian praktik bahasa Inggris kamu dengan baik. Dan keberhasilan kamu ini membuat kamu senang sebab kamu mendapatkan apresiasi dari guru kamu. Benarkah demikian? Iya Bu. Ibu terus senang sekali Rahel mendengar pengalaman yang kamu sampaikan ini. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Wah, keren banget Rahel. Iya, Hel, hebat banget kamu bisa presentasiin ujian pakai bahasa Inggris lagi. Wah, hebat banget sih. Iya, Rahel, kamu luar biasa loh. Dari pengalaman yang kamu ceritakan ini, saya bisa lihat kalau Rahel tuh punya bakat sebenarnya gitu. Hebat. Nah, benar sekali yang teman-teman kamu itu bilang, Rahel. Nah, Rahel, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kamu mengingat pengalaman positif kamu dan setelah kamu mendengarkan respon-respon positif dari teman-teman kamu? Saya ngerasa diri saya jauh lebih tenang dan lebih aman sih Bu sekarang. Oke, baik. Lalu, apakah yang akan kamu lakukan, Rahel, setelah kamu mendengar respon teman-teman kamu di ruang Zoom ini terhadap pengalaman positif kamu itu? Saya berpikir bahwa saya nggak mau lagi Bu untuk menghidupi pemikiran saya yang salah. Saya nggak mau menghidupi pemikiran saya kalau saya ini bodoh. Saya tuh nggak bodoh seperti yang teman-teman saya katakan, sehingga saya mau memiliki komitmen untuk menghilangkan ketidakpercayaan diri saya, dan saya juga mau Bu untuk kembali menjadi pribadi yang bisa berpartisipasi aktif dalam kelompok maupun dalam forum umum. Gitu Bu. Wah, good job Rahel. Ibu bangga sebab kamu itu memiliki pemikiran yang baru dan lebih rasional terhadap diri kamu dalam menyikapi setiap orang dalam pengalaman-pengalaman yang kamu jumpai itu. Iya Bu, saya senang. Syukurlah kalau begitu. Lalu adakah yang masih kamu tambahkan? Belum ada Bu. Oke, baik kalau begitu Rahel. Terima kasih ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan lanjutkan ke siapa nih? Febri atau Suster Rahel? Dari saya, Bu. Oke, ya silakan Suster. Oke, Bu. Jadi saya juga pernah memiliki pengalaman waktu di SMP kelas 7. Nah, saya tuh pernah mendapat apresiasi, Bu, dari kelas ketika saya mengungkapkan ide saat sharing bersama gitu kan. Terus saya tuh menyampaikan kayak tertata baik gitu kan, Bu, pelan-pelan. Nah, sehingga bisa terungkap pendapat ide saya dengan baik. Nah, waktu itu saya diberi apresiasi sama guru saya dan juga teman-teman. Dan saya tuh jadi kayak merasa bangga waktu itu. Kemudian saya makin terpacu dan berani gitu.
rasanya bahagia sekali waktu itu, Bu. Terus waktu itu muncul di pikiran saya tuh, wah ternyata saya juga bisa gitu untuk berbicara di depan umum gitu, Bu. Oke, baik Suster. Jadi waktu itu Suster tuh pernah ya sharing kepada teman-teman saat SMP kelas 7. Suster itu bisa menyampaikan dengan tertata bahasanya dan teman-teman memberi apresiasi pada Suster dan juga guru pun memberikan apresiasi sama Suster. Pengalaman itu membuat Suster itu menjadi bahagia dan merasa bangga terhadap kemampuan yang Suster miliki. Apakah benar demikian, Sus? Iya, Bu, benar banget. Jadi kayak saya bahagia sekali waktu itu rasanya. Luar biasa, Suster. Suster itu bisa untuk berbicara di depan umum. Ya loh suster, ternyata suster tuh bisa berbicara di depan umum dan apresiasi dari guru itu menurutku luar biasa banget sih, Sus. Ya, Sus. Benar yang Febri katakan itu. Hanya saja Suster itu tidak melihat hal itu. Iya suster, saya bangga sama suster karena pengalaman kita hampir sama gitu loh suster. Saya dengan pengalaman suster ini menurut saya ini luar biasa banget, Sus. Iya sih teman-teman, makasih ya teman-teman. Wah, hebat ya Suster Rahel ya. Iya, Suster Siska, terima kasih. Ya, benar sih teman-teman dan juga Ibu. Sebenarnya saya tuh bisa gitu ya, tetapi cara pembawaan saya gitu yang agak berbeda maksudnya dengan orang lain. Kalau saya tuh lebih kayak lebih apa namanya berhati-hati gitu, butuh waktu untuk yang saya ungkapkan tuh seperti apa gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu sih teman-teman dan Ibu. Ya, Suster. Memang tuh setiap orang itu punya caranya masing-masing itu untuk menyampaikan pendapatnya atau idenya. Nah, bagaimana? Suster sudah semakin disadarkan dan masih minder atau takut? Iya Bu, saya semakin apa ya, semakin disadarkan lagi gitu bahwa saya sebenarnya tuh punya punya kemampuan gitu untuk komunikasi di depan umum gitu Bu. Iya ya, Suster Rahel ya, benar juga itu ya. Suster punya bakat, bahkan itu baik sekali ya. Menurutku, karena kalau berhati-hati dalam berpendapat, artinya sungguh dipersiapkan dengan baik, begitu. Iya benar, saya setuju sama Suster Siska. Terkadang orang tuh ingin cepat, tetapi tidak dipikirkan terlebih dahulu apa yang harus diungkapkan, apa yang akan diungkapkan begitu. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Suster Siska dan juga Febri. Bagaimana dengan Rahel? Bagaimana pendapat kamu, Rahel? Kalau dari saya setuju sih Bu. Artinya hal ini juga semakin mengubahkan saya karena pengalaman saya mirip sama suster. Ya, benar, Rahel. Di forum konseling kita ini, kita dapat saling memperkaya satu dengan yang lainnya, saling meneguhkan. Iya Bu, Ya benar Bu, sekali. benar banget. Iya Bu, benar sekali Bu. Baiklah, teman-teman. Oke, untuk Suster Rahel. Sekarang, bagaimana nih, Suster, dengan pemikiran Suster tentang diri Suster sekarang ini? Ya, yang saya pikirkan, wah kayak apa ya? Wah ternyata saya tuh bisa gitu, terus punya kemampuan untuk berkomunikasi di depan umum gitu sih Bu. Ya, Suster. Ibu juga bangga dengan apa yang Suster ungkapkan. Artinya Suster punya pemikiran yang baru terhadap diri Suster sekarang ini. Apakah masih ada pengalaman yang membangun Suster selain tadi pengalaman di SMP? Masih sih Bu, waktu saya SMA. Jadi saya juga pernah punya pengalaman di SMA itu, saya mendapat juga apresiasi gitu ketika saya menyampaikan pendapat. Waktu itu diskusi bersama. Nah ternyata ditanggapi dengan baik gitu, karena juga apa yang saya ungkapkan itu bisa mudah dipahami gitu sama teman-teman. Jadi saya merasa kayak bangga gitu, bahagia sekali. Jadi saya berpikir, jadi kayak bisa juga ya ternyata untuk bisa ngomong berdiskusi bersama gitu. Itu sih Bu.
Ya, sus, wah, luar biasa, Suster. Jadi waktu SMA, Suster itu pernah mendapatkan apresiasi ketika Suster menyampaikan ide dan itu tersusun dengan baik dan sistematis. Iya Ibu, jadi saya merasa bahagia sekali. Kayak rasanya tuh jadi makin bisa lebih percaya diri gitu untuk ngomong di depan umum gitu. Ya, baik, Suster. Jadi Suster sudah semakin percaya diri lagi ya ini. Iya Bu, jadi tapi terkadang tuh kayak masih muncul juga rasa tidak percaya diri. Oke, tadi Suster mengatakan semakin percaya diri dan sudah berpikir bahwa Suster itu tidak bodoh dalam berbicara di depan umum. Kiranya bagaimana ini, Sus? Ya sih Bu, saya sekarang kayak semakin yakin gitu ya, terus sudah semakin mantap juga gitu bahwa saya tidak bodoh gitu, tapi cara saya yang berbeda gitu. Saya butuh waktu untuk menyusun kata yang baik di saat saya untuk mengungkapkan ide atau pendapat gitu sih Bu. Oke, baik, Suster. Luar biasa banget ini, Sus. Suster itu punya pengalaman yang sungguh bisa membangkitkan rasa percaya diri Suster. Suster itu bisa menunjukkan bahwa Suster itu sebenarnya tidak bodoh, dan Suster itu punya kemampuan dalam berkomunikasi. Iya Bu, terima kasih ya Bu dan teman-teman sudah bantu untuk menyadarkan saya dan saya semakin disadarkan gitu bahwa saya ternyata punya kemampuan gitu. Iya ya, suster ya, bangga juga ya pada suster loh. Iya, saya setuju sama Suster. Bagus sih itu SOS, bisa jadi pengalaman yang menguatkan Suster Rahel juga. Iya, Suster, bener banget itu. Saya juga setuju apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi. Suster itu punya kemampuan untuk berbicara di depan umum. Iya, Sus, benar yang teman-teman Suster sampaikan itu. Ya, terima kasih ya teman-teman dan Ibu. Saya semakin menyadari bahwa bukan berarti bodoh itu lambat di dalam berkomunikasi gitu, tapi punya cara tersendiri dalam menyampaikan ide atau pendapat gitu. Iya, Sus, benar sekali. Tetap kembangkan kemampuan Suster ini ya. Itu hal yang luar biasa loh, Sus. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Semangat, Suster. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, ya, Sus, sama-sama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konseling Febri ya. Silakan Febri, bagaimana? Apakah Febri itu memiliki pengalaman positif di mana kamu itu diapresiasi atau pengalaman yang menjadi kebalikan nih dari pengalaman kamu di masa sekarang ini? Baik, Bu, ada. Baik, Febri, bolehkah diceritakan? Jadi, dari sisi negatif ketika saya mengikuti eskul drum band itu, tetapi ada pelatih yang lain itu menaikkan pangkat saya, Bu. Nah, langsung dari bendera langsung ke mayoret, Bu. Nah, karena pelatih saya tuh melihat saya tuh berarti sangat gigih dan pantang menyerah begitu, Bu. Dan saya merasa bahwa dengan postur saya yang begini, saya masih bisa dikasih kesempatan emas, Bu, untuk memimpin teman-teman saya. Begitu, Bu. Oke, baiklah. Jadi saat itu ada satu pelatih ya yang menunjuk kamu dan mengangkat pangkat kamu menjadi mayoret. Dan kamu itu merasa percaya diri dan membuat kamu merasa senang. Apakah benar demikian? Ya, Bu, bener banget. Wah, Febri, kamu itu hebat, luar biasa loh itu. Iya Febri, kamu luar biasa banget loh. Wah, Febri, kamu sungguh luar biasa loh. Ya, Feb, aku bangga banget sama kamu, walaupun tubuh kamu yang kayak kamu bilang, tubuh kamu kecil, tapi kamu bisa buktiin loh ke orang-orang kalau kamu tuh bisa. Benar banget itu teman-teman. Tanggapan kalian itu sangat membuat Febri pastinya lebih senang lagi ya. Oke, baiklah Febri. Apakah masih ada lagi Feb pengalaman kamu yang lainnya? Masih ada sih, Bu. Oke. Apa itu Febri? Jadi pada saat saya SMA kelas 11 tuh, saya dipilih, Bu, sama
wali kelas saya untuk menjadi pemimpin PKS. Jadi PKS itu adalah petugas keamanan sekolah begitu Bu. Dan saya merasa bahwa saya bisa dan dikasih kesempatan emas lagi Bu sama orang-orang yang menurut saya nggak pernah mengejek saya begitu Bu. Jadi ini tuh kesempatan emas saya sangat bagus gitu Bu. Jadi karena saya tuh bisa memimpin teman-teman saya dan masih dikasih kesempatan untuk tampil di depan umum teman-teman saya Bu, begitu Bu. Oke, baiklah. Jadi kamu pernah dipilih untuk menjadi pemimpin PKS ya, dan kamu merasa kamu percaya diri karena kamu sudah diberikan kesempatan emas untuk memimpin teman-teman kamu. Benarkah demikian? Iya Bu, bener banget. Wah Febri, kamu sangat hebat. Ibu sangat senang dengan pengalaman positif yang kamu miliki ini. Wah, Febri, ternyata kamu hebat loh. Banyak sekali hal yang luar biasa yang kamu pernah alami gitu. Hebat. Iya Febri, kamu hebat juga loh. Luar biasa. Ya bener banget, Feb. Kamu hebat banget. Terima kasih ya teman-teman untuk tanggapannya yang semakin membuat Febri pastinya merasa lebih senang lagi. Baiklah Febri, apakah masih ada lagi hal positif yang serupa? Masih ada Bu, masih ada satu. Oke, boleh Febri diceritakan lagi. Jadi waktu itu saya kelas 10 Bu. Dan saya tuh dipilih oleh beberapa teman saya tuh yang nggak pernah ngejek saya tuh Bu. Nah mereka tuh memilih saya untuk mengikuti lomba fashion show nih Bu antar sekolah. Dan ternyata saya menangkan itu Bu, juara 1 melawan sekolah lainnya. Nah dan saya disitu merasa senang Bu, senang banget. Oke, jadi kamu memenangkan lomba fashion show dan kamu percaya diri ketika dipilih oleh teman kamu yang tidak pernah mengejek kamu. Benarkah demikian? Bener Bu. Wah Febri, Ibu senang banget loh. Cukup banyak pengalaman-pengalaman positif kamu itu. Bener banget tuh, kamu hebat loh. Wah, Febri hebat loh. Luar biasa banget. Kamu hebat banget loh bisa memenangkan lomba fashion itu, Febri. Ya Febri, benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kamu. Kelihatannya dari 3 pengalaman ini, sepertinya kamu bukan orang yang menyedihkan ya Febri. Iya Bu, bener banget. Jadi setelah saya menceritakannya kepada ibu dan teman-teman, saya tuh pikir lagi ya, bahwa saya tuh bukan orang yang semenyedihkan itu. Saya malah bisa dan saya adalah orang yang hebat begitu Bu. Wah Febri, itu satu hal yang sangat luar biasa. Lalu apakah kamu masih kurang percaya diri? Sepertinya tidak sih Bu. Buktinya saja saya sudah melakukan hal yang cukup hebat dan banyak dan membuat saya lebih percaya diri begitu. Oke. Bener Febri, menurut aku selagi kamu mau berusaha semuanya pasti bisa terwujud kok Feb. Semangat Feb. Ya, benar banget itu. Kamu tidak perlu merasa kurang tidak percaya diri gitu lagi, Feb. Ternyata kamu punya bakat banyak loh. Iya Febri, kamu harus buktikan bahwa kamu itu orang yang hebat dan bisa. Benar sekali Febri. Lalu bagaimana pikiran kamu sekarang tentang dirimu setelah kamu menceritakan hal itu pada ibu dan teman-teman? Sebelumnya saya terima kasih ya kepada teman-teman. Jadi saya tuh jadi merasa tenang gitu loh Bu. Tenang, senang, aman dan nyaman begitu Bu. Oke, wah Febri luar biasa. Lalu apa yang kamu pikirkan Febri setelah kamu mendapat pemahaman yang baru ini? Apakah ada hal yang ingin kamu lakukan setelah ini? Ada Bu, jadi saya tuh pengen lebih percaya diri lagi Bu. Dan saya tuh nggak mau lagi menghindar dari teman-teman saya yang walaupun mereka tuh mengejek saya ya Bu. Wah, itu hal yang sangat bagus, Febri. Ibu sangat bangga sama kamu. Kamu itu punya pemikiran yang baru dan yang perilaku yang baru sekarang. Apakah ada tambahan lagi, Febri? Ya Bu, sudah tidak ada. Terima kasih ya Bu. Oke, baiklah.
Bagaimana nih teman-teman? Apakah ada tambahan atau tanggapan lagi dari teman-teman? Nggak ada lagi, Bu. Cukup, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, izinkan Ibu untuk merangkum proses konseling kita pada siang hari ini ya. Ibu akan merangkum masing-masing proses konseling dari kalian. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kita akan akhiri proses konseling ini dengan merangkum proses konseling kita ya teman-teman dari awal sampai akhir ini. Ya, Bu. Oke, Ibu mulai dari Rahel ya. Nah, pada awalnya itu tadi Rahel datang menceritakan bahwa Rahel itu memiliki masalah dalam kepercayaan diri. Nah, di sini Ibu mencoba menggali hal apa yang membuat Rahel mengalami ketidakpercayaan diri. Kemudian Rahel menceritakan bahwa ia kurang percaya diri jika harus berbicara di depan banyak orang. Rahel juga bercerita bahwa ia merasa dirinya bodoh dan tidak pintar karena ia merasa tidak kompeten dalam hal berkomunikasi. Kemudian konselor membantu Rahel untuk mengubah pemikiran Rahel tentang dirinya yang membuat Rahel kerap kali menyendiri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, di sini konselor membantu Rahel untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara meminta Rahel menceritakan pengalaman positif yang berkaitan dengan masalah Rahel. Apakah benar demikian, Rahel? Iya, Bu, benar. Oke, baiklah. Sekarang kita akan ke Suster Rahel ya. Nah, jadi tadi Suster di awal sudah bercerita apa yang menjadi hal yang membuat Suster tidak percaya diri karena ada pengalaman diejek saat SMP ketika menyampaikan pendapat dan salah kata. Teman-teman pun menertawakan Suster. Hal ini berdampak sampai saat ini yang membuat Suster tidak percaya diri kalau berbicara di depan umum. Selalu ada berpikiran dalam diri Suster bahwa Suster itu bodoh, tidak bisa berbicara di depan umum, lambat dalam berpikir, merasa malu, dan semakin down, tidak mau berpendapat, lebih memilih diam, dan juga pasif. Kemudian sudah dibantu bersama-sama untuk menyadari pikiran yang merasa bahwa diri Suster itu tidak berguna, berpikir bahwa Suster itu bodoh, sehingga muncul pemikiran baru yang tidak lagi berpikir bahwa Suster itu bodoh, tetapi Suster itu punya bakat dan cara untuk mengekspresikannya. Nah, hingga akhirnya itu Suster menjadi semangat lagi dan makin yakin dirinya semakin mantap. Benarkah demikian, Sus? Iya, Ibu. Benar sekali, Bu. Baiklah, sekarang kita ke Suster Siska ya. Pada awalnya, Ya, Suster Bu. datang dan menceritakan bahwa Suster memiliki masalah kurang percaya diri. Lalu, Ibu menggali ini lebih dalam lagi permasalahan yang dialami Suster Siska dengan menanyakan pengalaman yang lainnya di masa lampau yang sama. Lalu Suster menceritakan, kemudian Suster menceritakan bahwa Suster itu memiliki pengalaman kurang percaya diri juga di masa lalu. Kemudian setelah mengetahui hal itu, Ibu pun membantu Suster Siska untuk menceritakan, untuk mengubah perilaku dan pikiran Suster Siska itu. Nah, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman positif Suster Siska di masa lalu. Apakah benar demikian, Sus? Benar sekali, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan lanjut ke Febri ya. Ya, Bu. Nah, pada awalnya itu Febri datang dan menceritakan bahwa Febri memiliki masalah kurang percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Lalu Ibu menggali lebih dalam lagi pengalaman permasalahan yang dialami oleh Febri ini. Kemudian Ibu bertanya kepada Febri apakah ada pengalaman-pengalaman di masa lampau Febri yang sama dengan pengalaman yang dirasakan yang dialami oleh Febri pada masa sekarang ini. Kemudian Febri menceritakan pengalaman-pengalaman tersebut di masa lampau. Kemudian Febri pun memiliki pemikiran dan perilaku yang negatif ya, yang membuat Febri itu semakin terpuruk dan semakin down. Nah, Ibu pun membantu Febri itu dengan menggali pengalaman-pengalaman positif yang Febri miliki, sehingga Febri pun memiliki pemikiran dan juga perilaku yang baru. Benarkah demikian, Febri? Ya, Bu. Benar sekali, Bu. Oke, baiklah teman-teman. Dari permasalahan kalian ini, Ibu bisa menyimpulkan nih bahwa teman-teman ini memiliki konsep diri yang rendah, di mana teman-teman itu
kurang percaya diri dengan apa yang teman-teman pilih, dengan kemampuan teman-teman, dengan kondisi yang teman-teman miliki, sehingga membuat teman-teman itu kurang pede dan merasa minder. Bahkan teman-teman itu selalu menghindar dari orang lain akan rasa kurang percaya diri teman-teman itu. Benar sekali itu, Bu. Saya mengakuinya hal tersebut, Bu. Ya, Iya, Bu. Apa yang Ibu katakan memang benar demikian ya. Nah, iya Bu, hal itu benar adanya. Saya juga mengakuinya sih Bu. Iya Bu, saya juga ngakuin itu sih Bu. Baiklah teman-teman, Ibu tuh sangat senang loh dan bangga sama kalian. Kalian tuh mau berbagi sama Ibu atas permasalahan-permasalahan yang kalian miliki dan ingin mengubah pemikiran dan juga perilaku kalian itu. Nah, semoga pemikiran dan juga perubahan perilaku kalian ini akan terus-menerus semakin menjadi baik dan semakin bertahan terus-menerus untuk kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu untuk konselingnya hari ini, Bu. Febri, Suster Rahel. Iya Bu, benar sekali. Terima kasih. Konseling hari ini sangat-sangat menyenangkan dan bermanfaat sekali Bu. Iya loh Bu. Bu, saya bisa mengikuti konseling sama Ibu, sama teman-teman hari ini. Iya Rahel, terima kasih Rahel. Nah iya teman-teman, Ibu tuh juga sangat senang banget bisa membantu kalian semua. Kalian tuh bisa datang loh kapan saja kalau kalian ada masalah. Kalian bisa bercerita sama Ibu dan meminta konseling bersama Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah membantu kami. Sama-sama. Terima kasih juga Bu sudah membantu kami. Baik Suster Siska, sama-sama. Baik Rahel. Terima kasih Bu sudah membantu kami Bu. Baik Febri. Oke, terima kasih juga ya teman-teman. Selamat siang dan selamat beristirahat. Ibu end meeting for all ya. Terima kasih Bu dan teman-teman. Oke, bye-bye. Bye.